Malam itu seharusnya jadi perjalanan biasa. Aku, Rafa, Denny, Wawan, Sinta, dan satu orang lagi yang duduk paling belakang, berangkat untuk membuat konten eksplorasi tempat angker. Mobil melaju pelan melewati jalan tanah yang sempit dan rusak. Hutan di kiri kanan terlihat rapat, gelap, dan terlalu sunyi untuk ukuran malam hari. Tidak ada suara serangga. Tidak ada suara burung. Bahkan angin pun terasa berhenti. Jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 23:40. Aneh, karena sejak 5 menit lalu jarumnya tidak bergerak. Rafa yang menyetir sempat menepuk dashboard dan berkata mungkin cuma error. Kami semua tertawa kecil, mencoba mengusir rasa tidak nyaman yang mulai muncul. Beberapa menit kemudian, lampu mobil menyorot sebuah papan kayu tua di tepi jalan. Papan itu miring, catnya mengelupas, dan sebagian hurufnya hampir hilang. Tapi satu kalimat masih terbaca jelas. Dilarang masuk. Jangan menyebut nama mereka. Wawan turun dari mobil untuk merekam papan itu. Begitu kakinya menginjak tanah, lampu senter miliknya berkedip lalu mati. Wawan mengumpat pelan dan menepuk-nepuk senter itu. Saat lampu kembali menyala, wajahnya terlihat pucat. Ia bilang, tadi saat lampu mati, ia mendengar suara orang berdiri tepat di belakangnya. Tapi ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Kami semua berdiri di luar mobil. Udara di tempat itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Nafas kami terlihat jelas. Padahal menurut aplikasi cuaca sebelum berangkat, suhu tidak sedingin ini. Sinta mulai terlihat ragu. Ia bilang tempat ini terasa tidak enak dan sebaiknya kami balik saja. Denny malah tertawa dan bilang ini justru bahan konten yang bagus. Ia melangkah melewati papan larangan itu tanpa ragu. Entah kenapa, begitu Denny melewati batas papan, dadaku terasa ditekan sesuatu. Bukan sakit, tapi sesak. Seperti ada yang memperhatikan kami dari segala arah. Aku menoleh ke hutan, tapi yang terlihat hanya batang pohon gelap dan kabut tipis yang menggantung rendah. Kami akhirnya memutuskan masuk. Alasan paling bodoh yang sering dilakukan manusia, sudah terlanjur jauh. Langkah kami menyusuri jalan setapak yang hampir tidak terlihat. Tanahnya lembab dan licin. Setiap beberapa langkah, terdengar suara ranting patah. Tapi bukan dari arah kami berjalan, melainkan dari dalam hutan. Aku mencoba merekam dengan kamera. Di layar, tampak bayangan hitam berdiri di antara pepohonan. Saat aku mengangkat kepala untuk memastikan, bayangan itu menghilang. Aku pikir itu cuma efek cahaya atau kabut. Beberapa meter ke depan, Rafa berhenti mendadak. Ia menoleh ke kami dengan wajah bingung dan berkata, kita dari tadi berenam atau berlima. Tidak ada yang langsung menjawab. Kami saling pandang. Aku mencoba menghitung satu persatu. Rafa, Denny, Wawan, Sinta, aku, dan satu orang lagi. Tapi anehnya, aku tidak bisa mengingat wajah orang yang satu itu. Aku tahu dia ada, tapi wajahnya kosong di kepalaku. Aku mencoba mengingat sejak kapan ia ikut. Sejak di mobil tadi. Ia duduk di belakang. Tapi semakin kupaksa mengingat, kepalaku malah terasa pusing. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang kami. Pelan, teratur, seperti orang berjalan tanpa alas kaki di tanah basah. Kami semua spontan menoleh bersamaan. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu masih terdengar. Kali ini lebih dekat. Seolah berdiri tepat di antara kami. Lalu suara itu berbisik pelan, jelas, dan dingin. Kalian sudah masuk. Setelah suara itu terdengar, kami tidak langsung bergerak. Tidak ada yang berani bicara. Kami berdiri saling berdekatan, mencoba memastikan semua masih ada. Nafas kami berat. Suara langkah tadi sudah hilang, tapi rasa diawasi justru semakin kuat. Rafa akhirnya memecah diam. Ia bilang mungkin itu cuma sugesti karena suasana terlalu sunyi. Tapi nada suaranya tidak yakin. Tangannya gemetar saat menyalakan senter. Anehnya, cahaya senter Rafa terlihat lebih redup dari biasanya, seperti tertelan kabut. Kami melanjutkan berjalan. Jalan setapak berubah makin sempit. Semak di kiri kanan seperti mendekat. Beberapa kali bajuku tersangkut ranting, padahal jaraknya seharusnya masih aman. Setiap kali aku menoleh ke belakang, aku selalu merasa jumlah kami berkurang. Tapi saat dihitung ulang, tetap sama. Perasaan itu tidak hilang, malah makin mengganggu.
Wawan tiba-tiba berhenti dan bertanya, "Kita dari tadi ngapain ya?" Pertanyaan itu terdengar aneh. Kami bilang tentu saja kami sedang eksplorasi. Wawan mengangguk, tapi wajahnya bingung. Ia lalu bertanya lagi, "Tapi kita mau kemana?" Denny mulai kesal dan menyuruh Wawan fokus. Tapi Sinta justru terlihat semakin pucat. Ia bilang sejak beberapa menit lalu, ia merasa ada yang memanggil namanya dari arah hutan. Suaranya mirip ibunya. Padahal ibunya sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Kami menyuruh Sinta untuk tidak mendengarkan apapun selain suara kami. Ia mengangguk, tapi matanya berkaca-kaca. Tidak lama kemudian, kami melihat cahaya kuning redup di kejauhan. Seperti lampu bangunan tua. Harapan sempat muncul, mungkin ada pos jaga atau rumah kosong. Kami mempercepat langkah. Semakin dekat, bentuk bangunan itu semakin jelas. Sebuah bangunan kecil dari beton, pintunya setengah terbuka, dan lampu menyala tanpa sumber listrik yang jelas. Begitu kami sampai di depan bangunan itu, rasa sesak di dadaku kembali muncul. Bau lembab bercampur bau tanah basah menyengat hidung. Dindingnya penuh coretan lama yang hampir pudar. Beberapa tulisan terlihat seperti nama orang. Tapi sebagian sudah tidak bisa dibaca. Kami masuk satu persatu. Di dalam, ruangan itu lebih besar dari yang terlihat dari luar. Ada meja kayu tua di tengah ruangan. Di atasnya berserakan kertas-kertas usang. Rafa mengambil satu dan membacanya pelan. Isinya seperti catatan orang hilang. Nama, tanggal, lalu satu kata yang sama di setiap kertas. Masuk. Aku melihat ke dinding sebelah kanan dan tubuhku langsung merinding. Di sana tergantung foto-foto lama. Foto orang-orang dengan wajah datar. Sebagian sudah menguning. Ada pria, wanita, bahkan anak-anak. Di sudut bawah beberapa foto, ada tulisan tangan yang hampir hilang. Aku mendekat dan menyorot salah satu foto dengan senter. Jantungku terasa berhenti sesaat. Wajah di foto itu sangat mirip denganku. Bukan sekadar mirip. Itu seperti fotoku sendiri, tapi dengan ekspresi kosong dan mata hitam. Aku mundur pelan. Nafasku tidak teratur. Saat aku menoleh ke yang lain, mereka juga terlihat panik. Denny menemukan foto yang mirip dirinya. Sinta menemukan foto dengan wajahnya, tapi rambutnya lebih panjang dan matanya merah. Wawan tiba-tiba bertanya, "Foto aku yang mana?" Kami semua menoleh ke arahnya. Kami mencari di dinding. Tidak ada satupun foto yang mirip Wawan. Wawan tertawa kecil dan bilang mungkin fotonya belum dipajang. Tapi tawanya terdengar dipaksakan. Saat itu aku sadar sesuatu yang lebih mengerikan. Aku tidak ingat sejak kapan Wawan berdiri di sampingku. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali aku melihat wajahnya dengan jelas. Kepalaku mulai pusing. Nama-nama di kepalaku terasa kabur. Aku mencoba mengingat nama orang yang duduk paling belakang di mobil tadi. Kosong. Tidak ada apa-apa. Seolah orang itu tidak pernah ada. Lampu di bangunan itu tiba-tiba berkedip. Suhu ruangan turun drastis. Dari luar terdengar suara langkah kaki ramai, seperti banyak orang berjalan mengelilingi bangunan. Lalu dari balik dinding, terdengar bisikan pelan, berulang-ulang, menyebut nama kami satu persatu. Dan saat namaku disebut, lampu langsung mati. Gelap menelan ruangan itu sepenuhnya. Hanya suara nafas kami yang terdengar. Nafasku terasa pendek dan cepat. Tanganku meraba-raba mencari dinding, mencoba menenangkan diri. Beberapa detik kemudian, senter Denny menyala. Cahayanya goyah, memperlihatkan wajah-wajah tegang di sekelilingku. Kami menghitung lagi. Aku, Rafa, Denny, Wawan, dan Sinta. 5 orang. Tidak ada yang bicara soal satu orang yang seharusnya ada sejak awal. Seolah kami sudah sepakat untuk melupakan keberadaannya. Tapi rasa tidak nyaman itu tetap ada, seperti ada ruang kosong di ingatan kami. Di luar bangunan, suara langkah kaki berhenti. Sunyi kembali menyelimuti. Namun tidak bertahan lama. Dari arah hutan, terdengar suara orang berbicara. Bukan teriak, bukan bisikan. Suara normal, jelas, dan terasa dekat. Suara itu memanggil nama Rafa. Rafa menegang. Ia menoleh ke arah pintu. Suara itu terdengar persis seperti suara ayahnya. Rafa bilang ayahnya masih hidup dan tinggal jauh dari sini.
Tapi suaranya bergetar saat mengatakan itu. Kami menahan Rafa agar tidak keluar. Kami ingat kata Sinta sebelumnya, jangan ikuti suara apapun. Tapi suara itu terus memanggil. Semakin lama, semakin lembut, seperti membujuk. Giliran nama Denny disebut. Kali ini suaranya seperti suara adiknya. Denny menutup telinganya dan duduk jongkok. Ia bilang kepalanya sakit. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sinta tiba-tiba berdiri. Ia bilang ibunya ada di luar. Ia yakin. Ia melangkah pelan ke arah pintu. Aku dan Wawan langsung menahannya. Sinta menangis dan meronta. Ia berteriak minta dilepaskan. Katanya ibunya kedinginan dan menunggunya. Kami hampir kehilangan pegangan. Suara-suara itu saling tumpang tindih. Memanggil, membujuk, memerintah. Ruangan kecil itu terasa sesak. Dindingnya seperti mendekat. Tiba-tiba terdengar suara lain. Lebih berat dan dalam. Suara itu tidak memanggil nama. Ia hanya berkata satu kalimat. Kalian sudah disebut. Seketika, semua suara lain menghilang. Sinta berhenti meronta. Kami semua terdiam. Lampu senter mulai berkedip lagi. Di sela-sela cahaya yang mati hidup itu, aku melihat sesuatu berdiri di dekat pintu. Bentuknya menyerupai manusia, tapi terlalu tinggi. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Wajahnya gelap, tidak terlihat mata atau mulutnya. Wawan berteriak dan menunjuk ke arah sosok itu. Tapi saat aku menoleh, sosok itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya pintu yang kini terbuka lebar. Angin dingin masuk membawa bau tanah dan sesuatu yang amis. Di luar, jalan setapak yang tadi kami lewati sudah berubah. Tidak lagi lurus. Jalan itu bercabang-cabang, semuanya terlihat sama. Rafa berkata kita harus keluar sekarang. Tidak peduli kemana. Lebih baik tersesat daripada diam di sini. Kami mengangguk dan berlari keluar bangunan. Begitu keluar, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini bukan dari satu arah, tapi dari segala arah. Seperti banyak orang berjalan mengelilingi kami. Kami berlari menyusuri salah satu jalan. Nafas kami terengah. Tanah terasa lebih berat, seolah menarik kaki kami ke bawah. Di tengah lari, aku tersandung dan jatuh. Kamera yang kubawa terlepas dan jatuh ke tanah. Saat aku bangkit dan menoleh, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Jejak kaki kami di tanah hanya berjumlah 4 pasang. Padahal kami berlima. Dan saat aku menoleh ke belakang, Wawan sudah tidak ada. Kami berhenti berlari. Nafas kami terputus-putus. Aku menoleh ke kanan dan kiri, berharap Wawan muncul dari balik pepohonan sambil tertawa dan bilang ini cuma bercanda. Tapi yang ada hanya hutan gelap dan kabut tipis yang bergerak pelan di antara batang pohon. Rafa memanggil nama Wawan dengan suara keras. Tidak ada jawaban. Denny ikut berteriak, suaranya mulai panik. Sinta berdiri diam, wajahnya kosong. Ia menatap jalan di depan kami tanpa berkedip. Aku kembali melihat tanah. 4 pasang jejak kaki itu masih jelas. Jejaknya menuju ke arah yang kami lari. Tidak ada jejak yang keluar dari barisan. Seolah Wawan lenyap begitu saja di tengah langkah. Aku mencoba mengingat terakhir kali melihat Wawan. Saat aku jatuh. Sebelum itu, ia ada di sebelah kananku. Tapi saat aku mencoba mengingat wajahnya, lagi-lagi yang muncul hanya bayangan samar. Seperti wajahnya perlahan dihapus dari kepalaku. Denny mulai gemetar. Ia bilang, wajah Wawan aneh. Katanya sejak di bangunan tadi, wajah Wawan seperti buram, susah dilihat. Rafa terdiam. Ia mengaku merasakan hal yang sama. Sinta tidak berkata apa-apa, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Kami memutuskan untuk kembali ke bangunan tua. Setidaknya di sana ada tempat berteduh dan lebih mudah mencari petunjuk. Tapi saat kami berbalik, jalan yang tadi kami lewati sudah tidak ada. Yang ada hanya semak rapat dan pohon-pohon yang berdiri terlalu dekat satu sama lain. Kami mencoba jalan lain. Setiap belokan terasa sama. Setiap pohon terlihat sama. Rafa mencoba menandai batang pohon dengan pisau kecil yang ia bawa. Tapi beberapa langkah kemudian, tanda itu menghilang. Batang pohon kembali mulus, seolah tidak pernah tergores. Sinta tiba-tiba berhenti.
Ia menunjuk ke arah depan. Di sana, berdiri seseorang membelakangi kami. Posturnya mirip Wawan. Tingginya sama. Pakaiannya sama. Denny langsung memanggil. Orang itu tidak bergerak. Rafa melangkah maju perlahan sambil mengarahkan senter. Cahaya senter menyorot punggung sosok itu. Rambutnya basah. Bajunya kotor oleh tanah. Saat sosok itu perlahan menoleh, jantungku serasa jatuh. Wajahnya mirip Wawan, tapi matanya kosong. Hitam seluruhnya. Tidak ada putih mata. Tidak ada ekspresi. Mulutnya terbuka dan mengeluarkan suara pelan. Suara itu bukan suara Wawan. Lebih dalam dan berat. Ia berkata, "Namaku sudah diambil." Sinta menjerit dan mundur. Rafa menarik kami semua untuk menjauh. Sosok itu melangkah maju satu langkah. Tanah di bawah kakinya menghitam. Tiba-tiba suara berat itu kembali terdengar dari segala arah. Bukan hanya satu. Banyak. Seperti paduan suara yang berbicara bersamaan. Kurang satu. Sosok mirip Wawan itu langsung jatuh ke tanah dan berubah menjadi gumpalan hitam yang meresap ke dalam tanah. Hutan kembali sunyi. Kami bertiga berdiri kaku. Denny mulai menangis. Ia bilang ia tidak mau hilang. Ia tidak mau dilupakan. Sinta memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar hebat. Rafa mencoba tetap tenang. Ia bilang kita harus cari jalan keluar sebelum jumlah kita berkurang lagi. Tapi dari nada suaranya, aku tahu ia juga ketakutan. Di kejauhan, kami melihat bangunan tua itu lagi. Lampunya menyala terang. Padahal tadi kami yakin sudah jauh meninggalkannya. Tidak ada jalan lain. Kami terpaksa berjalan ke arah sana. Saat kami mendekat, aku melihat sesuatu yang baru di dinding luar bangunan itu. Ada foto baru yang dipaku. Foto Wawan. Wajahnya datar. Di bawahnya tertulis satu kata. Tinggal. Aku merasakan tekanan kuat di dadaku. Nafasku sesak. Dan saat aku menoleh ke Rafa dan Sinta, aku sadar satu hal yang membuat kakiku lemas. Denny sudah tidak berjalan di belakang kami. Aku langsung berbalik. Jalan setapak di belakang kami kosong. Tidak ada suara langkah. Tidak ada teriakan. Tidak ada tanda Denny sempat lari atau ditarik sesuatu. Ia seperti menghilang begitu saja, sama seperti Wawan. Sinta mulai histeris. Ia berteriak memanggil nama Denny berulang kali. Suaranya pecah dan serak. Rafa mencoba menenangkannya, tapi tangannya sendiri gemetar. Aku bisa melihat jelas ketakutan di wajah Rafa. Bukan cuma takut mati, tapi takut dilupakan. Kami bertiga berdiri di depan bangunan tua itu. Pintu yang tadi setengah terbuka kini tertutup rapat. Lampu di atas pintu menyala terang, terlalu terang untuk ukuran tempat tanpa listrik. Cahaya itu membuat bayangan kami jatuh panjang ke tanah. Rafa mendorong pintu perlahan. Pintu terbuka tanpa suara. Di dalam, ruangan terasa lebih luas dari sebelumnya. Meja kayu di tengah ruangan kini bersih. Kertas-kertas usang sudah tidak ada. Tapi di atas meja, ada 3 benda kecil. 3 kartu kayu dengan nama kami terukir rapi. Namaku. Nama Rafa. Nama Sinta. Sinta menjerit saat melihat namanya sendiri. Ia mundur dan hampir jatuh. Aku menahan tubuhnya. Tangannya dingin seperti es. Di dinding, foto-foto bertambah. Ada foto Wawan dan Denny berdampingan. Wajah mereka sama kosongnya. Di bawah foto Denny, tertulis kata yang sama. Tinggal. Rafa mendekat ke dinding lain. Di sana ada tulisan besar yang digores kasar, seperti dibuat dengan benda tajam. Tulisannya jelas. 1 masuk. 1 keluar. Seimbang. Aku mulai mengerti. Tempat ini tidak mengambil semua orang sekaligus. Tempat ini menukar. Untuk setiap orang yang keluar, harus ada yang menggantikan. Dan yang menggantikan tidak mati. Mereka tinggal. Dilupakan dunia luar. Namanya dihapus dari ingatan siapapun yang pernah mengenalnya. Sinta terduduk lemas. Ia bilang tidak mau tinggal. Ia ingin pulang. Ia ingin dilihat orang. Ia tidak mau jadi bayangan. Lampu tiba-tiba meredup.
Dari sudut ruangan, muncul sosok tinggi tanpa wajah seperti yang kami lihat sebelumnya. Kali ini tidak satu. Ada beberapa. Mereka berdiri diam, mengelilingi ruangan. Suara berat itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Waktu kalian hampir habis. Lantai bergetar pelan. Dinding seperti bernafas. Foto-foto di dinding bergerak perlahan, seolah hidup. Aku melihat foto Wawan menoleh sedikit ke arahku. Matanya hitam dan kosong. Rafa menatapku lama. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Tapi aku tahu apa yang ada di pikirannya. Kami bertiga. Tapi hanya dua yang bisa keluar. Sinta menangis sambil menggeleng terus. Ia memeluk kakiku dan memohon jangan tinggalkan dia. Suaranya parau dan putus-putus. Pintu di belakang sosok-sosok itu terbuka perlahan. Di baliknya, terlihat cahaya pagi. Terlihat jalan keluar. Dunia luar. Suara itu berbicara lagi, pelan tapi tegas. Pilih. Aku menatap Rafa. Rafa menatap Sinta. Tidak ada waktu untuk bicara. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Lantai bergetar semakin kuat. Dan saat itu, aku merasakan sesuatu di kakiku. Tanah di bawah sepatuku mulai menghitam dan lengket. Seperti menarikku turun perlahan. Tanah hitam itu terus menarik kakiku ke bawah. Aku panik dan mencoba melepaskan diri, tapi semakin aku bergerak, semakin kuat tarikannya. Rafa langsung menarik lenganku. Sinta ikut membantu sambil menangis keras. Tanganku berhasil terlepas, tapi bekas hitam itu masih menempel di sepatuku. Sosok-sosok tanpa wajah itu mendekat satu langkah. Udara terasa berat. Nafas kami makin sulit. Cahaya dari pintu keluar berkedip, seolah bisa tertutup kapan saja. Rafa menatap kami berdua. Wajahnya terlihat pasrah. Ia menggeleng pelan ke arahku dan Sinta. Ia lalu berkata dengan suara rendah tapi jelas, "Jangan ingat aku kalau sudah keluar nanti." Sinta berteriak menolak. Ia memeluk Rafa dan tidak mau melepaskan. Tapi salah satu sosok itu berdiri tepat di belakang Rafa. Tangannya yang hitam dan panjang menyentuh bahu Rafa. Saat itu juga, tubuh Rafa menegang. Matanya kosong. Tapi sebelum benar-benar ditarik, Rafa mendorong kami berdua sekuat tenaga ke arah pintu. Aku dan Sinta terjatuh tepat di ambang pintu. Cahaya pagi menyilaukan mata. Aku menoleh ke belakang dan melihat Rafa berdiri di tengah ruangan. Sosok-sosok itu mengelilinginya. Tanah hitam merambat naik ke betisnya. Rafa menatap kami untuk terakhir kalinya. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Lalu lampu di bangunan itu padam. Pintu tertutup keras. Aku dan Sinta terlempar keluar. Kami terbatuk di tanah basah. Saat kami bangkit, hutan sudah berubah. Jalan setapak kembali normal. Kabut menghilang. Bangunan tua itu lenyap. Papan larangan juga tidak ada. Kami berjalan keluar hutan hingga akhirnya bertemu jalan raya. Orang-orang yang kami temui bingung melihat kondisi kami. Saat ditanya, kami hanya bilang tersesat. Beberapa jam kemudian, di kantor polisi, petugas bertanya kami berangkat dengan siapa saja. Aku membuka mulut untuk menjawab, tapi kata-kata itu terhenti. Kepalaku tiba-tiba kosong. Aku menyebut namaku dan nama Sinta. Lalu aku terdiam lama. Ada satu nama yang seharusnya keluar, tapi tidak ada di kepalaku. Aku tahu ada seseorang, tapi aku tidak bisa mengingat siapa. Sinta menangis keras. Ia berkata ada satu orang lagi. Tapi saat diminta menyebut nama, ia juga tidak bisa. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Malamnya, aku membuka rekaman kamera. Semua rekaman kami masih ada. Tapi di setiap video, jumlah kami selalu terlihat ganjil. Kadang 3. Kadang 4. Tidak pernah lengkap. Dan di salah satu rekaman terakhir, sebelum kamera jatuh, terlihat sosok berdiri di dekat papan kayu larangan. Sosok itu menatap kamera. Wajahnya adalah wajah Rafa. Ekspresinya kosong. Matanya hitam. Di belakangnya, papan kayu itu kini bertuliskan satu kalimat baru. Selamat datang penjaga baru. Rekaman itu berhenti sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kamu menikmati ceritanya,
Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar. Tekan like jika ceritanya membuat kamu merinding. Dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya.